Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada amma ba'du. Yang sangat sama-sama kita hormati dan sudah Allah Subhanahu wa taala muliakan kakersana akang sareng istri serta putra putrina. Alhamdulillah dina kesempatan ieu abdi sareng jamaah ngiringan abah iktikaf di pondok pesantren Miftahul Huda 4. Alhamdulillah satu kebanggaan dan sangat merasa bahagia bisa berkumpul dengan para kiai, para asatidz, para muhafidz, dan memang abah dan guru-guru di Mama Bakri sering bercerita tentang kemuliaan, karomat yang dimiliki oleh Mama, dan satu keberkahan, satu kebahagiaan saat ini saya pribadi dan rekan-rekan santri yang lainnya bisa bersama-sama duduk di majelis putra Mama. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan khususnya buat pembicara dan kita semuanya sebagai muhibin daripada Mama. Dan yang saya hormati para asatidz, para muhafidz, para santri putra, santri putri yang sedang berjuang menghafal Al-Quran. Insya Allah perjuangan kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang dari ma'had ini kecuali kita sudah hafal 30 juz Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan saya berbicara di depan ditambah duduk. Sebetulnya tidak layak saya berbicara di depan karena tentunya di hadapan saya ini banyak para alim, para yang ilmunya jauh lebih banyak, amalnya jauh lebih banyak ketimbang saya. Kalau saya statusnya masih santri, jadi pas disuruh imam aja grogi, hafalan lancar, maju ke depan jadi lupa. Padahal itu hafalan paling lancar. Kenapa pas jadi imam lupa? Karena saking groginya, saking merasa tidak pantasnya menjadi imam, apalagi berbicara di hadapan para jamaah sekalian. Tapi walaupun demikian, pembicara sami'na wa ta'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Abah, karena bagi saya pribadi dan rekan-rekan santri yang lainnya, Abah bukan hanya sekedar guru, tapi buat kami Abah juga sebagai orang tua yang alhamdulillah beliau sangat perhatian kepada kami santri-santrinya ketika sakit, ketika keluh kesah beliau mendengar, apa yang kami keluhkan beliau dengar, dan beliau sangat perhatian kepada kami sehingga saya merasa tidak pantas kalau menolak apa yang beliau perintahkan kepada saya. Jadi bisa nggak bisa, terpaksa saya duduk di hadapan para jamaah sekalian. Tadi sebelum berangkat Abah berpesan, pokoknya bicara aja. Kalau kata Mama Ukon katanya sampaikan aja apa yang kita bisa, jangan menyampaikan apa yang tidak bisa, seperti itu. Itu amanat Abah tadi. Nah, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, karunia yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beriman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita santri, tinggal di pondok pesantren yang mana pada zaman sekarang ini sudah sangat sedikit sekali orang yang mau duduk belajar di pondok pesantren. Dibilang ketinggalan, dibilang tidak gaul dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah apapun yang mereka bicarakan di luar sana, kita masih diberikan hidayah sehingga kita masih bisa duduk belajar di pondok pesantren ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan, nikmat nyawa yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa mengagungkannya, masih bisa memujinya. Karena memang hakikatnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak pantas kalau manusia merasa ingin dipuji.
Sangatlah tidak pantas kalau manusia merasa paling berjasa, karena pujian hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya, yang setia akan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, Ramadan dikatakan, kita sering dengar dari kiai-kiai kita bahwa awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Dan orang itu menanggapi dengan berbagai macam tanggapan atau menafsirkan dengan berbagai macam tafsiran, ya. Ada orang yang menafsirkan awaluhu rahmah, katanya di awal Ramadan itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita bisa menyaksikan di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis ta'lim, orang banyak berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih. Bahkan di beberapa masjid sampai tidak muat, sampai meluber ke luar sana, ya. Karena saking orang mengejar rahmat itu, mengejar kasih sayang Allah. Sekarang siapa yang tidak ingin dikasihi? Siapa yang tidak ingin disayangi? Tentunya setiap kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis ta'lim dan lain sebagainya. Yang kedua, apa? Wa usatuhu maghfirah, yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini orang banyak menafsirkan, katanya kalau yang kedua ini adalah ampun, ya, sehingga orang sudah mengatakan ampun, 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 ya, sehingga orang tidak lagi datang ke masjid karena mereka sudah ampun-ampunan, tidak lagi mampu melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir tidak 3 rakaat, sehingga mereka mengatakan ampun, ya, mereka mengatakan ampun dan mereka tidak datang lagi ke masjid. Seperti itu. Yang ketiga, wa akhiru itkum minan nar, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, ya. Orang-orang mengatakan di 10 hari yang ketiga ini kita sudah bebas, ya. Gak usah lagi kita sholat tarawih, gak usah lagi kita baca Quran, sehingga banyak orang sudah 10 hari yang ketiga ini bebas, ya, sehingga mereka bebas keluyuran, tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Mereka hanya jalan-jalan, malam-malam mereka datang ke pasar malam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengatakan 10 hari yang terakhir sudah bebas. Ini penafsiran sontoloyo katanya, ya, kalau kata guru, penafsiran yang tidak tepat, ya, seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, alhamdulillah Ramadan banyak berkah, banyak maghfirah. Terlebih dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal ummami qablaha." Kata Nabi SAW, di bulan Ramadan umatku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa 5 keistimewaan itu? Yang pertama adalah khulufu famil shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Ya, kalau kita sering mengatakan lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi kalau saya pernah baca itu dalam teks hadisnya min rihil misk, lebih harum daripada minyak misk, ya. Dan kita betul-betul menyadari memang bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu baunya tidak sedap, ya, seperti itu. Maka untuk mengatasinya kita dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih ketika bersahur, atau membersihkan gigi kita dengan siwak atau dengan sikat gigi. Boleh juga ditambah pasta gigi kalau sebelum subuh, ya. Tapi kalau sudah lewat zuhur, maka kita tentu sama-sama belajar dalam fikih, maka hukumnya makruh, ya. Nah, para jamaah sekalian, dan ini banyak hikmah. Bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa banyak hikmah. Di antaranya menjadi pembeda antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi kita tidak bisa alasan, kamu puasa nggak? Ya, puasa, coba hah, ya. Sambil kita deketin hidung kita, kalau hah harum, ya, bau, berarti puasa. Kalau hah bau mie sedap, ya, dikeremes-keremes di kelas, nah berarti nggak puasa, ya, seperti itu. Dan banyak lagi hikmah, dan hikmah lagi yaitu orang yang berpuasa karena mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dia lebih banyak diam,
ya, ketimbang banyak berbicara. Karena malu mulutnya mengeluarkan bau mulut yang kurang sedap, sehingga dia lebih banyak diam dan waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat terus-menerus memohonkan istighfar untuk orang yang berpuasa sampai waktu berbuka, yaitu pada waktu maghrib. Allahu Akbar. Dari saat kita imsak sampai dengan waktu maghrib itu durasinya sangat panjang sekali, kurang lebih 14 jam. Maka selama 14 jam itulah malaikat terus memohonkan ampunan untuk kita. Ya, yang sama-sama kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak kenal maksiat, yang sejak dari diciptakan sampai nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya istighfar mereka untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sendiri sering was-was, ya. Kita sendiri sering was-was, sering ragu terhadap istighfar yang kita lakukan. Karena pada faktanya kita masih sering melakukan kesalahan yang sama atau perbuatan dosa yang sama setelah kita melakukan istighfar berulang kali. Maka dengan datangnya bulan Ramadan dan malaikat beristighfar untuk kita merupakan anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Para jamaah sekalian, yang kedua yang ketiga sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Abah waktu zuhur kemarin, ya, mengatakan bahwa maghrib, ya, surga itu dihias. Jadi sepanjang Ramadan surga itu dihias, nanti surga itu akan menyambut orang-orang yang berpuasa ketika mereka sudah selesai berpuasa. Kemudian yang keempat, Syaitan dibelenggu, diikat, ya, sehingga mereka tidak bebas menggoda manusia. Ini bisa kita rasakan begitu ringannya kita beribadah di bulan Ramadan, begitu mudahnya kita bangun sahur, begitu mudahnya kita sholat tahajud, begitu mudahnya kita membaca Al-Quran, begitu tenangnya kita beriktikaf di masjid. Kenapa? Karena syaitan itu dibelenggu, diikat, sehingga mereka tidak lagi bebas menggoda manusia. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat yang timbul sekarang ini, atau hati kita masih ingin melakukan maksiat, itu bukan godaan dari syaitan, tapi itu godaan dari hawa nafsu kita. Kita tidak mampu mengekang nafsu kita, kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, sehingga kebiasaan buruk kita di luar bulan Ramadan masih kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Mulut kita masih belum kita tahan daripada menghibah, ya, fitnah, namimah dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lahum fi akhir lailatin, qila ya Rasulullah ayya lailatul qadri, qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir Ramadan orang-orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka kata Rasulullah SAW, bukan, itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi itu adalah balasan bagi mereka-mereka yang mengerjakan puasa. Ya, jadi insya Allah kita yang berpuasa sampai dengan 30 hari, ya, sampai beres di malam-malam akhir Ramadan, kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di luar Lailatul Qadar. Apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, pahalanya tambah berlipat ganda. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, itulah daripada keistimewaan bulan Ramadan. Di akhir pembicara ingin sampaikan bahwa setiap kita yang beramal, yang tidak beramal, yang amalnya sedikit, yang amalnya banyak, pasti akan menyesal. Datang ke akhirat pasti akan menyesal. Yang amalnya banyak, ya Allah, kenapa saya tidak beramal lebih banyak lagi dari apa yang saya lakukan. Yang amalnya sedikit juga menyesal, ya Allah, kenapa saya amalnya sedikit. Apalagi yang tidak beramal sangat-sangat menyesal. Ya, ini bisa kita lihat dari kisah Sya'ban, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sya'ban itu, Sayyidina Sya'ban, seorang sahabat yang istiqomah, duduknya di, kalau sholat itu di sop pertama, tapi posisinya di paling pojok, ya, karena beliau datang lebih awal dan memposisikan dirinya duduk di pojok. Apa maksudnya? Supaya tidak mengganggu jamaah yang akan datang, ya, istiqomah di situ. Maka Rasul tahu persis kalau yang duduk di pojok masjid itu pasti Sya'ban.
Suatu ketika saat sholat subuh, ya, Rasul belum melihat Sya'ban, sehingga Rasul mengundurkan waktu sholat subuh, ditahan sebentar, ya. Kemudian ditunggu-tunggu, Sya'ban tidak juga kunjung datang. Ya. Kemudian setelah lama, karena takut kesiangan lewat waktu subuh, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk sholat subuh. Setelah beres sholat, setelah salam, beliau menengok, ternyata Sya'ban juga belum ada di tempat duduknya, belum ada di masjid, belum kelihatan. Kita bisa lihat begitu perhatiannya Rasulullah kepada para sahabatnya, sampai hafal siapa yang duduk di pojok, siapa yang duduk di tengah, siapa yang duduk di belakang, ya. Sehingga ketika tidak ada, beliau mencari. Padahal sahabat Rasul itu banyak. Ya, maka selesai sholat subuh, Rasulullah SAW mengajak para sahabat yang lainnya untuk silaturahmi, bersilaturahim ke rumah Sya'ban, sambil bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sya'ban? Maka ada beberapa sahabat yang mengangkat tangannya, saya tahu ya Rasul. Ya, apakah rumah Sya'ban jauh dari sini? Jauh ya Rasul, sekitar 3 jam perjalanan. Bisa kita bayangkan, Sya'ban, sahabat Rasul, datang paling awal ke masjid, yang jarak tempuhnya dari rumahnya ke masjid 3 jam perjalanan, luar biasa. Ya, maka Rasulullah bersilaturahim ke rumah Sya'ban. Maka ketika Rasul datang di rumah Sya'ban, Rasul mengetuk pintunya. Kemudian kata Rasul, Assalamualaikum. Maka yang terdengar adalah suara perempuan. Waalaikumsalam. Ya. Dibuka pintu, ternyata yang keluar adalah istrinya Sya'ban. Kemudian Rasul menanyakan, wahai saudariku, apakah betul ini rumah Sya'ban? Maka kata istrinya Sya'ban, betul ya Rasul, ini adalah rumah Sya'ban. Kata Rasul, subuh ini aku tidak melihat Sya'ban. Kemana beliau? Biasanya datang lebih awal, duduk di sop pertama dan posisi duduknya di pojok. Tapi subuh ini aku tidak melihatnya. Sambil berlinang air mata, istrinya mengatakan, ya Rasul, suami saya sudah meninggal dunia tadi subuh, sehingga beliau tidak datang sholat subuh berjamaah. Kata istrinya. Kemudian istrinya melanjutkan, ya Rasul, ada sesuatu yang aneh ketika suami saya meninggal. Yaitu di sela-sela nafasnya yang tersendat-sendat, dia berteriak, aduh andai lebih panjang lagi, aduh andai yang baru, aduh andai semuanya. Kami tidak mampu menangkap apa yang dibicarakan oleh suami saya. Kata Rasulullah SAW, wahai saudariku, apa yang dikatakan suamimu adalah merupakan penyesalan di akhir hayatnya. Kita bisa lihat dalam surat Qaf ayat 22, juz berapa? Karan? Juz 26, ya. Iya benar Azmi ya. Gimana Azmi bunyinya? Juz 26 ayat 22 Qaf. Hah? Ada yang sampai juz 26? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasharukal yauma hadid. Ya. Jadi saat kita meninggal dunia, Allah tampakkan dengan sejelas-jelasnya amal-amal kita. Sehingga kita melihat amal kebaikan kita, ya, amal keburukan kita. Dan saat itu kita menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam, ya. Dan begitu juga dengan Sya'ban, diperlihatkan amalnya. Kata Sya'ban, ya Allah, aduh andai lebih panjang lagi. Ternyata itu penyesalan Sya'ban. Dia berangkat dari rumahnya menuju masjid dengan jarak tempuh 3 jam yang begitu jauh. Dia mengatakan, ya Allah, andai lebih panjang lagi dari ini ya Allah, tentu pahala saya akan lebih banyak lagi. Ya, itu 3 jam. Kita dari asrama ke sini berapa menit? Ya, masih malas. Ya, yang tidur di masjid malas juga untuk bangun. Ya, seperti itu. Ini Sya'ban 3 jam. Beliau masih menyesal, ya Allah, andai lebih panjang lagi itu perjalanan saya, tentu pahala saya lebih banyak lagi di sisi Engkau ya Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah, andai yang baru. Ya Allah, andai yang baru. Ternyata pada saat subuh, cuaca yang sangat dingin, udara dingin, Sya'ban berangkat ke masjid karena dingin. Dia memakai baju 2. Di dalam baju yang baru, kemudian di luar baju yang agak lama. Karena kalau yang baru dipakai di luar katanya takut kena kotoran. Akhirnya dia berangkat ke masjid, dan ketika di perjalanan dia bertemu dengan seorang yang sedang kedinginan, menggigil kedinginan. Maka dia buka bajunya yang lama, dia berikan kepada orang yang kedinginan tersebut, kemudian bersama-sama berangkat ke masjid.
Dan ketika dia meninggal dunia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bersedekah baju yang lama itu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, andai aku tahu pahala bersedekah baju ini kepada orang yang kedinginan kemudian bersama-sama berangkat ke masjid dengan saya melaksanakan sholat berjamaah, andai yang baru, ternyata tentu pahala saya lebih banyak lagi di sisi Engkau ya Allah." Ya. Kemudian yang ketiga, aduh, andai semuanya ya Allah. Ternyata pada saat Sya'ban hidup dia sedang duduk mau makan, di depannya ada roti yang biasa dicelupkan ke dalam susu, ya. Kata orang-orang yang sudah berangkat ke Arab itu, ukuran roti di Arab sana itu ukurannya 3 kali lipat dibanding ukuran roti yang ada di Indonesia, ya. Tapi itu kata yang sudah nanti kita bisa tanyakan ke guru kita, ya. Nah, ketika sahabat Sya'ban hendak makan, maka ada orang yang mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibuka ternyata musafir yang sedang kelaparan. Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, aku seorang musafir. Aku belum makan 3 hari. Andai di rumah engkau ada makanan, maka aku meminta ikhlasnya agar engkau memberikan makan itu kepadaku." Maka Sya'ban dengan bergegas dia memotong roti itu dengan ukuran yang sama. Dan membagi 2 susu itu dengan takaran yang sama diberikan. Kemudian dia makan bersama-sama. Ketika beliau meninggal dunia, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bersedekah sepotong roti dan setengah susu. Maka beliau mengatakan, "Ya Allah, andai semuanya aku berikan roti itu, andai semuanya aku berikan susu itu, mungkin pahala akan engkau berikan kepada saya lebih banyak lagi." Ya Allah, inilah penyesalan nanti di akhir hayat kita. Dan semua kita pasti akan mengalami saat itu. Dan saat itu semua kita akan menyesal. Maka sebelum waktu itu datang, mari kita pergunakan Ramadan dengan sebaik mungkin agar kita tidak terlalu menjadi orang yang menyesal nanti ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kekang nafsu kita selama Ramadan. Kita kencangkan ikat sarung kita, ya. Kita bangun lebih malam lagi, tahajud lebih panjang lagi, doa lebih banyak lagi, tadarus Al-Quran lebih banyak lagi, sehingga pahala yang akan Allah berikan kepada kita lebih berlipat ganda lagi, insya Allah, ya. Demikianlah apa yang bisa pembicara sampaikan. Tentunya banyak salah, banyak silap dalam pembicaraan ini. Pembicara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para jamaah sekalian, terkhusus kepada guru kita dan keluarga di sini, para asatijah, para muhafid semuanya, para hafidh-hafidhoh, dari kesalahan yang disampaikan oleh pembicara, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus buat pembicara sendiri. Sekali lagi, pembicara statusnya masih santri, jadi mohon dimaklum kalau banyak kesalahan, kesilafan. Akhirul kalam, wajib sopa wa da'ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.